yang datang cuma keluarga Pak Aryono sama Ibu Neri waktu itu. Terus yang pemimpin pujiannya nyanyi lagu ini, masih tetap janji Tuhan walau yang lain runtuh. Kata keluar masuk, sudah duduk sebentar, besok tak datang lagi. Itu masa-masa perjuangan yang nanti akan diceritakan oleh Bapak Haryono di ulang tahun kita ya nanti ya. Baik, kita akan membuka kitab kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Malam ini kita akan membuka Matius pasal 24 ayat yang ke 12. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Satu, dua, tiga. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami kembali sebagai jemaat-Mu Tuhan, berjemaat di tempat ini. Dan kami sebentar lagi mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti dan memahami, mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan ayat yang baru saja kita baca, saya akan memberi judul renungan kita malam ini, dunia semakin jahat. Dunia semakin jahat. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba perhatikan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dunia ini, betul kata Alkitab, manusia-manusia di dunia ini, betul kata Alkitab, menjadi semakin jahat. Menjadi semakin jahat. Setelah saya renungkan banyak cerita. Dulu ada namanya misionari yang saya kenal, namanya Pak Tom Crawford. Keliling Amerika itu cuma modal cari saja. Modal cari, stop mobil, numpang ke kota terdekat, stop mobil, numpang ke kota terdekat berikutnya. Dulu katanya. Sekarang sudah nggak bisa lagi, kenapa? Karena banyak orang jahat. Habis stop, dirampok. Stop, dirampok, katanya begitu. Tapi waktu saya pergi ke sana, di mungkin tempatnya yang saya tuju itu pelosok atau mungkin di desanya, itu memang orang baik-baik sekali. Baik-baik sekali. Ketemu di jalan itu, hello, boy, sangat baik, pasti negur, nggak kenal sama sekali, pasti negur. Mau nggak mau saya juga harus, wah ini orang melewati, saya negur juga. Hello, yes, senang sekali mereka. Coba kalau di sini, malah sampai mau berantem, senggol-senggolan. Saya ke pasar, istri saya belanja, ceritanya Kaira mau dijemur sekalian, yaudah kita bawa ke pasar Tugu. Di pasar Tugu itu kan saya cari nangis di mobil, jadi saya keluarin, saya gendong gitu. Saya gendong begini tuh, senggol sama ibu-ibu gendut. Waduh. Udah gitu sama ibu-ibu sebelah sini, senggol lagi sebelah sini. Waduh. Ini parah kalau kita ini sudah parah. Bapak Ibu cuma coba perhatikan kata kita itu betul sekali. Dunia itu semakin jahat. Jadi kejahatan itu akan terus meningkat. Mutunya juga meningkat kejahatan. Maka nanti kalau kita urai, ada kejahatan yang mungkin Lucifer tidak lakukan, manusia lakukan itu. Luar biasa. Kita bisa lihat kejahatan-kejahatan manusia begitu hebat. Mungkin kalau saya perhatiin masih stabil apa itu, batu cincin. Batu cincin itu dari zaman Salomo sampai sekarang ya naik turun, nggak ada meningkat sampai sekarang. Mungkin pada waktu batu ya bisa nanti lupa, mungkin masih begitu. Tetapi kejahatan itu nggak bisa dianggap seperti itu meningkat. Bahkan kata Alkitab, karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin bertambah.
Coba kita lihat di dunia perdagangan. Di dunia perdagangan, zaman dulu belum pernah ada kejahatan begini. Telur asin dipalsu. Kaget saya. Saya jalan waktu ke seminar kemarin ke Jawa. Itu saya naik bis lah, dari sini travel naik bis naik ke Merak, kapal ke Merak, nanti terus naik ke Tanjung Priok begitu. Nah, saya teringat saya sama istri saya kalau ngepeng begitu. Dan itu juga kalau di stasiun Merak, stasiun mana Serang, itu selalu ada yang jual telur sama lepat apa begitu, telur asin. Saya baru tahu telur asin itu telur ayam biasa dikasih warna abu-abu. Telur asin itu pun dipalsu. Saya bilang sama dia, Pak, kok ini kok telur ayam bukan telur asin, cuma telur ayam dikasih abu-abu. Saya sih nggak apa-apa, karena apa, buat saya itu vitaminnya sama. Tapi betul kan ini telur ayam, saya nggak marah Pak, saya bilang ini saya nggak ada masalah, tidak pernah begitu. Saya malah beli dua malah. Tapi ini betul kan telur ayam? Iya Pak. Sebenarnya kan nggak ada beda jauh telur ayam kambing sama telur ayam telur bebek sama telur ayam itu nggak beda jauh. Kenapa mesti pakai dipalsu sih? Paling gede cuma 200-300 saya bilang. Nah itu kita mau cari untung 400 kalinya katanya. Telur asin dipalsu. Mungkin zaman Tuhan Yesus belum ada yang masuk telur asin. Zaman dulu itu. Zaman kakek nenek kita kan kita belum pernah lihat ada telur asin dipalsu. Cuma gara-gara mau untung 200-300 perak. Dikasih abu-abu dibelah telur ayam. Loh kok lembek-lembek gitu. Telur bebek kan kalau dibelah kan itu kelihatan mengkilat dalamnya, terus kelihatan orangnya, kerasnya, kuningnya itu. Nah ini lembek semua. Betul kata Alkitab. Luar biasa Alkitab ini berkata. Manusia semakin jahat. Telur asin dipalsu. Baru-baru ini beras dari plastik. Saya bilang gimana makannya? Sebenarnya kelihatannya itu bukan beras, itu serat pangan gitu. Karena kalau beras kan, kalau plastik kan digosok pakai gosokan kan meleleh. Gimana makannya kita? Beras dipalsu. Coba ya. Kemarin waktu saya jalan kalau sama orang yang perutnya terlalu steril itu sengsara. Saya jalan sama, nah ini mungkin Pak Seta ceritain saya juga, saya ceritain dia gantian, kan sama-sama direkam. Jadi kita susah makan. Itu Firman, itu jualan ikan tuh, masa nggak ada lalernya? Jadi nggak ada lalernya, ikan nggak dilalerin katanya. Itu bahaya itu formalin itu. Jadi ikan nggak dimakan. Bakso, jangan. Beli bakso dari daging tikus. Bakso nggak makan. Jadi kuah bakso nggak dimakan, ikan nggak dimakan. Ntar ayam tiren lah apa. Udah gitu ada lagi kulit kikil. Udah diciduk-ciduk kikil. Udah mau diciduk lagi nasi. Jangan Pak. Kenapa? Itu bersihnya pakai pemutih. Kulitnya. Gak jadi dimakan. Waduh, dia bingung makan apa. Akhirnya ujung-ujungnya sayur gak bisa dipalsu kan. Nah sayur tadi cowok-cowok makan begini mah kita bisa kurang gizi. Sayur sudah sipur, gak mau lagi makan di pasar buku. Saya kasih tahu itu dagingnya daging jaring. Itu rendangnya ibunya tuh bilang rendang, tapi begitu digigit daging jalan, daging babi. Waduh, jadi dia gak mau makan lagi ke pasar buku. Bagaimana manusia begitu jahat? Karena apa Pak? Karena mau untung aja. Daging tikus. Sudah begitu baksonya daging tikus, pakai borak, pakai formalin. Makan mie-nya pakai formalin, air abu. Makan mas semuanya nggak ada yang beres. Terus kesimpulannya begini, sebenarnya kita makan di restoran itu enak kenapa? Karena mereka salah-salah, wijinya dibanyakin, apanya dibanyakin, jelas enak lah katanya. Sebenarnya itu membuktikan kepada kita bahwa Alkitab itu betul. Alkitab ini luar biasa, firman Tuhan.
Berkali-kali mungkin seminar besok kita akan buktikan bahwa Alkitab ini betul-betul firman Tuhan. Banyak orang-orang yang meragukan kesalahan-kesalahan Alkitab. Seminar besok kita buktikan. Ini luar biasa. Berkata bahwa manusia akan bertambah jahat. Kejahatannya itu akan bertambah-tambah. Semuanya maunya manusia itu semuanya maunya untung yang sebesar-besarnya. Kalau bisa untung yang sebesar-besarnya. Kalau bisa orang lain bisa rugi, saya yang penting untung. Saya harus untung. Kalau bisa Pak Firman yang rugi. Saya sama penginjil itu kalau sudah ketemu sama konsumen, itu kalau konsumennya ngakunya agamanya Kristen, itu sudah kita yang paling pusing. Beda dengan yang lain. Kalau mereka profesional, bayar ya bayar. Tapi kalau sudah ngaku agamanya Kristen, itu bukannya dia kasihan lihat gembala kerja, malah dia itu bisa tekan. Kan kita sama-sama Kristen, Pak. Jadi kayaknya itu saya nggak boleh untung gitu. Kalau bisa rugi. Buat pelayanan dong Pak. Waduh. Dia bisa ngomong begitu Pak. Ada satu bapak itu, Pak Firman, ini tolonglah Pak Firman gratis. Ceritanya ini si bapak ini saya baru tahu dia punya restoran besar sekali. Itu betul-betul beli mawar sampai 3 kali. Pakai sepeda motor jelek datang ke sini awalnya. Motor jelek datang ke sini ngomong, Pak Firman itu kan pendeta, jadi kan ini sekali-sekali pelayanan dong Pak. Bukannya kita kerja untuk pelayanan, duitnya situ saya ambil untuk pelayanan, maksudnya begitu. Bukannya saya mau kasihkan kamu gratis. Nggak taunya sudah dia nggak tahan, mau ngirit, jadi dia pasang sendiri, nggak bisa. Akhirnya anaknya disuruh datang, mobilnya. Anaknya sekolah di Australia. Dia baru ngaku, saya punya restoran di Teluk yang gede itu. Buset deh. Saya bilang, Pak, ini bapak ini bahaya ini. Cuma gara-gara mau ngirit 200.000 aja sampai sengsara bawa motor supaya saya kasih murah dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa manusia. Maunya untung orang lain rugi. Maunya besar, kita untung besar untuk orang lain rugi. Ini sifat manusia. Bapak Ibu teman sekalian, ada itu bidang orang-orang dagang. Politik sekarang itu lebih jahat dari Lucifer. Buktinya apa? Buktinya satu. Lucifer itu mau menggantikan Tuhan, mau merebut tahta Tuhan, tetapi begitu kalah, dia mau dihukum. Itu Lucifer. Dia takut. Oh ya Tuhan, saya mau dihukum tapi belum waktunya, kata iblis. Tetapi sekarang, politik sekarang, mana dia mau dihukum? Lawan dia. Udah ketahuan kalah, korupsi, segala macam, tangkap KPK, lawan. Masih lebih baik iblis merebut tahta Tuhan dan dia siap dihukum. Ya. Tapi sekarang dilawan. Apa kamu? Sikat sono, sikat sini. Wah, luar biasa. Kejahatan manusia begitu luar biasa. Itu bidang politik. Bidang keamanan. Kemarin saya jalan. Tidak semua tempat itu. Kalau Bandar Lampung kemarin saya sudah habis itu. Saya pergi dari Jakarta, dari Jogja ke Bandung itu lewat jalur pinggir pantai. Ada pantai Karangbolong, pantai Ayah, pantai apa, bener-bener, dan itu jalan ke kota besar Bandung saya. Yang jalan cuma saya sendiri di mobil itu. Gara-gara mau jalan singkat gitu, jalan apa, motong jalan. Mbah Google itu bilang belok kiri. Kan ini harusnya kita belok kanan. Bis, truk semua belok lurus kan, kita belok kiri. Belok kiri. Ini Mbah Google bilang belok kiri saya. Belok kiri nggak ada yang lewat. Orang nggak ada yang lewat. Nah ini Pak, kita ke jalan kita ini ke kota besar Bandung loh.
Kok yang pergi cuma kita sendiri kemana kan? Muter sampai satu puncak di gunung begitu, sampai Busento bilang, aduh kita ini konyol, kita ini bukan sedang tur Paris Dakar lah, kita ini mau ke Bandung. Waduh, jalan sendiri, puncak. Tapi saya tahu, karena itu melewati daerah Jawa. Daerah Jawa itu daerah-daerah tertentu ada yang aman-aman. Jangan lakukan itu di Lampung. Kalau Lampung kita sudah habis, masuk ke kampung negara Patin sana itu kita muter-muter di sana begitu, buset dah. Bisa pulang hebat kita. Suatu ketika ini lucu, mungkin Pak Sunto juga ceritanya. Saya capek, Pak Sunto ganti. Begitu Pak Sunto ganti, dia percaya bahwa belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Bu Sunto udah tidur, saya tengah kayak tidur ayam itu, bunyi mobil itu, rupanya masuk ke Empang. Jalanan Empang. Jadi itu jalanan Empang yang gak ada orang lewat. Yang lewat itu juga yang punya Empang. Orang kampung situ juga gak lewat situ. Jadi dia lihat Mbak Google itu kan dia gak tahu. Dia itu kan dari satelit. Dia lihat yang gak lewat di situ siapa gitu. Yang sebelah sini macet nih, kamu belok kiri lah. Nah itu jalanan Empang. Gedebuk, lecot, wah pokoknya ngesot sini. Wah ini kalau ada putaran muter balik, buang waktu setengah jam. Nah lewat. Mbak Google itu bisa lihat jalan dari satelit, tapi nggak bisa lihat di situ berlubang apa tidak, di situ gunung apa turunan. Yang bagi di satelit kan ya datar-datar aja gitu, nggak ada yang lewat, sepi gitu. Begitu yang sepi ya itu jalan kayak gitu. Waduh, untung itu bukan di Lampung. Saya kasih tahu Pak Sunto itu bukan di Lampung. Kalau di Lampung kita bisa nyasar di kota, di cabung, muter-muter begitu sampai ke empang-empang orang, begitu bisa muter rumah orang begitu, hebat amat, Fortuner lagi, bisa langsung, stop, mana, wah, luar biasa, tidak aman, saat ini tidak aman, apalagi kita lihat sekarang sudah di Timur Tengah sudah kondisi seperti itu. Satu bangsa saja bisa diusir, kayak itu suku bangsa Rohingya itu nggak diakui, bisa diusir begitu loh. Jadi tidak ada tempat aman. Ini manusia ini sudah sangat jahat, Berkali-kali orang datang sama saya bertanya, Pak Firman, kok di depan itu aman? Itu sebenarnya itu pertolongan Tuhan. Itu bukan ditunggu Tuhan begitu. Ditunggu Tuhan saya begitu, bukan. Itu pertolongan Tuhan. Karena nggak ada tempat lagi mau taruh di mana. sampai sekarang satpam ini takut sekali kalau seolah kita ini punya penunggu. Satpam itu. Kita buka rahasia di sini. Jadi suatu ketika saya lagi di Jakarta, yang karyawan saya itu yang ikut di sini gitu ya, ini bawa perempuan masuk sini, tidur di kamar saya, perempuan itu diajak. Saya lagi di Jakarta sama istri sama anak saya. Nah, suatu ketika ada kawan saya yang sekarang lagi di penjara itu kasih tahu, Mas Bima, itu si karyawan si Anu itu bawa cewek masuk ke kamar segala macam itu katanya. Udah gitu dia pulang. Terus saya telepon satpam, Pak, itu tolong diusir itu. Itu ada orang yang masuk kamar saya bawa perempuan, itu tolong diusir, diamankan ke satpam, jangan boleh masuk kamar saya, rumah saya. Kok Pak Firman tahu? Kata satpam itu. Kok Pak Firman tahu? Saya itu tahu Pak, itu rumah saya. Jadi apapun yang terjadi itu saya tahu. Satpam itu ketakutan, dia pikir saya ada penunggu Yesus, Tuhan Yesus. Orang Kristen itu ada penunggunya gitu katanya. Jadi dia takut sampai sekarang dia tidak tahu, padahal ada yang ngasih tahu saya. Sebenarnya itu pertolongan Tuhan. Jadi kita aman sekarang bukan karena masalah dunia ini, masalah di sini tidak ada yang jahat, bukan. Tidak ada tempat aman sekarang. Dulu, coba bayangin kalau kita ke Jawa. Sekarang ke Jawa juga ngeri-ngeri itu, orang jahat. Kalau dulu di Jawa kan
Sinto itu tempat paling angker rupanya, tempat paling ini rupanya, jalanan itu katanya. Tempat di Wonogiri itu, di tempatnya Mbak Sinto itu tempat paling rawan begal dan sebagainya, rupanya katanya, dikasih tahu sama orang ini. Siapa yang kemarin saya kira itu ya, lupa orang sana. Jadi Alkitab berkata manusia begitu. Pemerintahan kita sudah tahu. Pemerintahan sekarang itu sudah korupsi, sudah perampok, ya, sudah perampokan. Di perampokan itu pun momen merampok itu pun dimanfaatkan lagi untuk korupsi. Satu bank dirampok cuma 20 miliar hilang. Karyawannya bilang 30 miliar, untung 10 miliar dari kantornya. Dirampok itu. Dirampok. Serahkan, ini uang negara kan, jangan macam-macam, nanti kamu bisa tembak kalau gitu. Uang negara ya bener. Dirampok 20 miliar. Dia bilang sama polisinya berapa? Perampokan 30 miliar, untung 10 miliar. Perampokan itu masih bisa dikorupsi manusia. Belum lagi nanti oknum polisinya yang bilang, yaudah kalau begitu kamu ngaku perampokan 40 miliar, untung lagi 10 miliar. Bisa parah ini negara. Tidak ada yang bidang pemerintahan, bidang agama, itu parah juga nih bidang agama. Amat jahat. Perasaan membunuh orang itu dulu nggak mikir-mikir loh kalau agama. Agama itu tadinya bunuh orang, masuk agama itu supaya nggak bunuh orang kan gitu. Sekarang tadinya nggak bunuh orang, nggak pernah pegang, nggak pernah kena ngeliat orang berdarah gitu. Begitu masuk agama langsung malah matanya itu orang mau bunuh jadi bunuh aja begitu. Ini sudah terbalik bidang agama. Jadi Bapak Ibu lihat betapa luar biasa jahat. Dan akhirnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu hatinya terkikis. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kata dingin di sini itu suke atau jiwa. Jadi jiwanya menjadi seperti mayat. Jadi tidak ada lagi apa itu kasih punya. Orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan menjadi seperti mayat. Tidak mau lagi menolong orang seperti mayat. Dingin, bodoh amat. Nanti pura-pura kamu mengemis pincang. Ini pura-pura pincang, padahal pincang beneran. Aduh lapar Pak, 3 hari gak makan, tolong Pak. Kamu pura-pura, padahal lapar beneran. Repot juga memang gitu. Repot juga. Butuh juga. Aduh butuh nih Pak. Saya butuh sekali ini duit untuk ini. Ini pura-pura ini. Kemarin kamu bilang butuh tapi anda nggak butuh untuk ini ya. Sekarang nggak usah ganti. Padahal butuh beneran. Repot juga. Akhirnya kasih orang-orang percaya itu menjadi terkikis. Satu hal. Kemarin satu hal yang sangat aneh. Saya lihat. Saya jalan ke Jogja. Dari Solo ke Jogja. Tadinya kita bertiga, saya Pak Suyoto itu mau makan di Jogja, makan yang paling ini. Tapi karena kemalaman, terpaksa kami harus makan di Klaten. Makan soto. Jadi setelah makan soto kan kami nggak puas. Ini kan kita rencananya mengenakkan perut kita di Jogja, bukan di Klaten. Ya udah kita cari makanan yang paling enak. Itu dipilihlah oseng-oseng mercon gitu. Nggak enak Pak oseng-oseng mercon, ada yang lebih enak, gudeg mercon. Gudeg mercon. Pak Suyoto nggak tahu gudeg itu dari nangka, dia sakit mah. Dia nggak tahu, wah enak ini namanya gudeg mercon gitu. Waduh, gudeg mercon. Langsung kita makan, kita antri di situ. Yang paling aneh di situ penjualnya. Saya mau cerita penjualnya.
Jadi penjualnya itu cuma satu orang, istrinya itu jualan gudeg comot, terus comot begitu ya. Sudah gitu suaminya teh kasih teh ke orang-orang gitu, dan tuh ngantri, panjang ngantrinya, sampai Pak Sinta ribut. Wah ini kayaknya kita nggak kebagian nih, kita kebagian jam 12 malam nih, kita kebagiannya jam 12 malam dikata gitu, ribut sekali, betul-betul. Nah, dan yang paling menarik itu orang nggak tagih duit, ibu itu nggak tagih duit gitu, habis bayar gitu, habis makan itu nggak ditagih duit. Jadi orang bisa pesan 5, pesan 3, pesan 10 gitu, makan di pinggir jalan gitu. Nah kalau habis makan itu dia nggak datang ke orang itu, ya nggak bayar, lewat. Gitu. Dan ramai begitu. Wah, ibu itu bilang, ditanya, ibu itu bilang, ya kalau nggak ada Tuhan ya silahkan aja, gitu jawab. Kalau nggak ada Tuhan ya silahkan aja nggak bayar. Ibu itu cuma ngomong begitu aja. Waduh, bagus sekali nih orang. Bagus sekali nih orang. Kalau kamu nggak punya Tuhan, ya jangan silahkan nggak bayar. Silahkan bayar. Kalau orang-orang sini mah iya silahkan. Nanti kan bisa saya bertobat lagi, nggak apa-apa. Saya baru tahu kenapa bisa begitu. Rupanya ibu itu lebih pintar, punya strategi. Satu pincu itu harganya 20.000. Di tempat lain 10.000 dia bisa 20.000. Satu gitu aja, pincu kecil itu. Jadi dia sudah cover untuk orang-orang yang nggak bayar. Waduh, jadi satu pincu itu 20.000. Wah, makan ngantri sampai sebegitu. Saya hanya lucu aja dia bisa jawab begitu. Kalau tidak ada Tuhan ya silakan, tidak bayar. Bapak Ibu jemaat sekalian, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tinggi. Kalau orang-orang sudah jahatnya luar biasa, memang betul. Kadang-kadang kita pengen balas juga. Dia boleh jahat sama kita, masa kita nggak boleh jahat sama dia? Kadang-kadang begitu rasanya. Dia boleh jelek-jelekin kita, kadang-kadang masa kita nggak boleh juga sih sedikit saja. Mereka itu boleh merugikan kita. Kadang-kadang kita nggak boleh sedikit saja, merugi sedikit saja, biar puas gitu maksudnya. Ibaratnya nyicip itu, cicipin itu sedikit gitu ibaratnya. Kenapa Pak? Karena lingkungan sudah sedemikian jahat. Jadi akhirnya kalau kita tidak kuat di dalam iman, kita bisa jahat juga. Bisa jahat. Kemarin saya bicara sama Pak Jonathan. Kita ini harus hati-hati sekarang. Kita ini sedang bertumbuh. Kita ini mau umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu ya kayak saya umur berapa? Wow, sudah 14. Yang umur 12? Gue sudah umur 12. Umur 12 itu baru mau menanjak, mau akil balik. Kalau umur 12 orang Yahudi itu sebagai hitungan orang akil balik. Makanya umur 12 tahun itu anak-anak laki-laki dibawa ke bait suci. Itu masuk suruh bacain ayat Alkitab. Karena itu akil baliknya. Nah kita ini sudah akil balik besok itu. Besok hari Minggu itu tanggal 31 itu kita akil balik 12. Waktunya kita dibawa ke bait suci untuk membacakan firman Tuhan. Besok itu. Jadi setelah hari Minggu itu kita sudah dewasa maksudnya. Dididik dalam bar misbah kalau para orang Ibrani. Dididik sampai umur 30 tahun. Setelah umur 30 tahun boleh mengajar. Tuhan Yesus setelah 30 tahun mengajar sampai umur 33 tahun kurang lebih. Jadi hanya sekitar 3 tahun setengah Tuhan Yesus akhirnya disalib. Umur yang dewasa. Jadi mulai besok umur 12 tahun kita akan mulai dididik dewasa. Itu hati-hati. Sebab kita ini adalah sebuah jemaat di mana banyak sekali orang-orang akan memusuhi, mungkin akan menggagalkan, akan buat cara yang macam-macam. Itu perhatikan baik-baik nanti pasti. Akan mungkin bikin ulah ini, bikin ulah itu, bikin macam-macam. Itu pasti akan terjadi sebentar lagi.
Ibu jemaat sekalian, ini yang patut kita renungkan. Tetapi kita perlu tahu juga, akhir dari segala-galanya sebenarnya adalah surga. Itu yang membuat kita menjadi kuat, teguh. Akhir dari segala-galanya adalah surga. Sekalipun kita mungkin dalam lingkungan yang jahat, dalam lingkungan yang berat, yang katanya semakin banyak kedurhakaan. Kemarin saya sama Pak Ustadz berdua, boleh Pak Firman ini kita sama-sama pendakwah walaupun beda akidah katanya. Ya udah, itu servisnya gratis saja Pak Firman. Oh, gratis, nanti Tuhan saya marah loh sama Tuhan Bapak. Saya bilang, nanti Tuhan saya marah sama Tuhan Bapak. Wah, kayak begitu. Kadang-kadang kita diskusi, tetapi akhirnya dalam satu kesimpulan orang-orang itu akhirnya maunya kalau bisa saya jahatin kamu, saya untung, kamu rugi. Luar biasa. Inilah manusia. Sehingga katanya, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi. Dulu nabi palsu cuma 1-2, sekarang ribuan mungkin nabi palsu. Dulu 1-2 langsung dihukum mati. Zaman Yesaya, Yeremia, 1-2 nabi palsu langsung disikat. Sekarang sudah ribuan nabi palsu. Bapak Ibu jemaat sekalian, tetapi kita menyadari ini persiapan kita pada usia jemaat kita yang akhir balik. Akhir dari semuanya itu adalah surga. Itu yang perlu kita ingat. Sekalipun dalam kondisi dunia yang jahat, susah. Kemarin saya didatengin satu intel, istri saya ketakutan. Intel itu bilang, kelihatannya gereja lain ngaji. Intel ini ngomong sama saya. Saya dengar Pak Firman mau bangun gereja. Tahu dari mana kamu? Kita mau bangun gereja katanya. Itu gerejanya Pak Firman juga mau bangun di bumi asli. Dia bilang saya bangun di bumi asli lah. Intel ini. Tahu dari mana Pak? Ada yang ngomong sama saya. Ya baguslah kalau saya ada di blok berapa katanya. blok berapa katanya. Dia bilang begitu. Saya mau bangun di blok berapa katanya. Maksud saya mungkin saya mau dibeliin sama orang itu gitu. Di blok berapa gitu. Tahu kita mau bangun gereja di sana. Rupanya dia barusan grebek bangunan gereja yang mau dibangun di belakang Pak itu barusan digrebek sama mantan polsek. Rapat di polsek di mana? Rumah makan apa itu? Di gunung belakang itu. Rumah makan siapa itu? Raja Kuring. Polsek itu datang. Jadi Pak Firman harus, Mas Firman tolong koordinasi dengan kita ya. Ya nanti saya kalau mau bangun gereja saya akan buat proposal khusus untuk Polsek TKT supaya apa? Supaya bantu kurang sekian juta. Saya bilang bagus apa saya masih ada di sana. Saya bilang belum lah, saya belum ada uang sampai sana. Yang penting kita itu bukan satu gedung begitu. Kita ini persekutuan hatinya. Jadi kalau kamu mau hubungkan rumah saya di sini, saya bisa pindah di Polsek besok. Saya bilang, nggak percaya bisa. Jadi saya sampai nanti kalau dia pesen laptop, nawar udah kasih aja kan sampai begitu. Luar biasa mereka. Padahal kawan itu masih sempat juga mau di ini juga gitu. Tidak pandang dulu. Siapapun manusia begitu. Mau bicara masalah penegak hukum, mau bicara masalah agama, semua yang maunya apa? Maunya Pak Firman kalau bisa gerejanya tutup. Siapapun itu, termasuk apa? Termasuk para gembala-gembala. Coba kalau ngomong sama jemaatnya, wih, Pak Firman itu bagus deh, di luar sono waktu itu gereja harus tutup gitu, gereja harus tutup gitu kan. Bisa pusing saya, bisa pusing. Kenapa bisa begitu? Karena suatu kejahatan manusia itu terus meningkat, levelnya pun meningkat. Apa itu jemaat sekalian, tetapi kita tidak perlu begitu. Kita ini ayat mengingatkan supaya kita jangan begitu, maksudnya.
Sekalipun gitu, maksudnya itu ayat kita itu begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih jemaat GBI Philadelphia ini tetap, nah ini maksudnya, tetap panas. Itu maksudnya begitu. Walaupun yang lain dingin, dijahatin terus kan jadi dingin, nah, kita tetap panas. Sekalipun susah, berat, makanya kita jangan terlalu tampil nanti malah susah, banyak masalah, akhirnya diguyur bukannya dingin lagi beku, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi ini ayat mengingatkan kita agar tetap panas, sekalipun sulit harus kita jalankan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami merenung kembali firman Tuhan. Ketika kejahatan begitu luar biasa, ketika kami bangun, kami menemukan kejahatan Tuhan. Ketika kami bekerja, kami menemukan kejahatan manusia. Bahkan ketika kami berjemaat di tempat ini pun kami menemukan kejahatan manusia. Oh Tuhan. Bahkan sebentar lagi ketika kami mau tidur Tuhan, kami tidak merasa aman, karena akan menemukan banyak kejahatan manusia. Tapi Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami, sehingga kami akan terus menunjukkan kasih yang luar biasa, kasih yang dari Engkau, supaya ini tetap murni, terjaga bersama-sama kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini kembali kami renungkan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan untuk menutup kebaktian kita. Hitung saya, kita akan sambil latihan. Nomor berapa hitung saya? 225. Ini lagunya jadi gimana Pak Eri, nanti udah diketik belum? Hitung saya yang suci-suci. Ya udah. Kita nyanyikan nomor 1.